Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada saat ini, hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Adapun keluarga penghimpun dari masing-masing dapel adalah sebagai berikut. Dapel 1, keluarga Simon Sangka dan James. Dapel 2, keluarga Domingus BP. Dapel 3, keluarga Simon Rio. Dapel 4, keluarga Simon Tokkayu. Dapel 5, keluarga Victor Hajon. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati pikiran kita dalam persekutuan kita melalui ibadah rumah tangga yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Katito STH. Dengan kasih disilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang mendapat giliran ibadah rumah tangga, dan segenap keluarga besar jemaat Telok di semua dapel. Mari kita bersama-sama mengerahkan hati pikiran kita. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 7 ayat 1. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya sebagaimana firman-Nya mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ 242 ayat 1. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama
merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memohon hikmat dan pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Pada petang hari ini Tuhan, kami datang menyembah, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau-lah yang patut disembah, diagungkan dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Kami bersukacita karena hari ini Tuhan memperkenankan 5 keluarga di semua dapel untuk mendapat giliran rumah tangga. Dan karena itu kami bersukacita. Begitupun semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami selalu sadar bahwa kami adalah orang-orang yang penuh kelemahan dan kekurangan. Bahkan penuh dengan lumuran dosa. Karena itu Tuhan kasihanilah kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Sebab hanya oleh pengampunan-Mu kami dibenarkan dan dilayakkan untuk datang kepadamu. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami. Sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh maknai. Kami boleh pahami, teristimewa untuk kami hidupi. Ya Tuhan, berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan merintangi ibadah kami. Lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu. Dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini dari Mazmur 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang mendapat giliran rumah tangga hari ini. Tema renungan kita hari ini menyembah Tuhan, Raja Maha Kuasa dan Maha Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 99 ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 3 mengungkapkan Tuhan Raja yang Maha Besar. Yang kedua ayat 4 dan 5 mengungkapkan Tuhan Pencipta hukum. Dan ayat ke-6 sampai 9 Tuhan pendengar doa dan memberikan wahyu. Saudara-saudara, ayat 1 sampai 3 Tuhan Raja yang Maha Besar. Inti pernyataan dari ayat 1 sampai 3 ini ialah bahwa Tuhan adalah Raja. Sebagai Raja, Ia bersemayam di atas kerup-kerup yang dijadikan sebagai tahtanya. Tentang kerup-kerup yang terdapat dalam tempat Maha Kudus di Bait Suci, ini bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 23 sampai ayat yang ke-28 dan 1 Raja-Raja 8 ayat 6 sampai 8. Di bawah sayap kerup itu diletakkan tabut perjanjian. Kita sama-sama tahu bahwa tabut perjanjian itu berisi 2 loh batu yang diterima Musa di Gunung Sinai. Karena Tuhan adalah Raja, maka biarlah bangsa-bangsa gemetar dan bumi bergoyang. Kegentaran yang diminta pemazmur di sini bukanlah kegentaran karena panik atau takut, melainkan karena hormat. Mengapa? Karena Tuhan Sang Raja itu Maha Besar di Sion dan tinggi luhur mengatasi segala bangsa. Ayat 2 bagian B. Apa artinya Tuhan itu Maha Besar di Sion? Di mana terletak kemaha besarannya? Kita bisa lihat dalam Mazmur 48 ayat 2 disebutkan bahwa kemaha besarannya itu karena sangat terpuji di kota Allah itu. Ia mengatasi segala ilah atau Allah lain. Mazmur 95 ayat 3. Melakukan keajaiban-keajaiban dan berlimpah kekuatan. Mazmur 147 ayat 5. Artinya bahwa Tuhan itu Maha Besar dan tinggi luhur, baik di Sion maupun di atas segala bangsa. Ini terungkap dalam ayat 4, 6 dan sampai ayat yang 7 dalam bacaan kita tadi. Saudara-saudara, dari pernyataan pujian tentang Tuhan, pemazmur lalu beralih berbicara kepada Tuhan dalam ayat 3a dengan harapan bahwa bangsa-bangsa mengakui dan memuji Allah karena namanya besar dan dahsyat. Sebab memang Tuhan adalah Allah yang Maha Besar, kuat dan dahsyat. Kita bisa lihat dalam Ulangan 7 ayat 21, Ulangan 10 dan ayat yang 17. Karena Dialah yang telah melakukan di antara umat Israel perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Ulangan 10 ayat 21. Lalu jemaah langsung menjawab undangan ini, katanya, kuduslah Ia. Jawaban ini singkat dan mengandung makna yang dalam. Tuhan adalah Raja Maha Besar di Sion. Ia dahsyat. Tak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Di hadapannya manusia menjerit dan ketakutan.
celakalah aku binasa. Kata Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-4. Kemudian dalam ayat 4 dan 5, Tuhan pencipta hukum. Tuhan dipuji sebagai pencipta hukum, menegakkan kebenaran dan melakukan hukum dan keadilan di Israel. Tapi sebandingkan Yesaya 33 ayat 5. Itulah kekuatan Tuhan. Artinya kekuatan dan kehormatannya sebagai Raja, itu pula lah kebesarannya. Ayat 2a dari bacaan kita tadi. Kebenaran akan tetap dan tidak tergoyahkan karena diwujudkan dalam karya-karya keselamatan atau keadilan yang menciptakan kedamaian atau menciptakan hukum. Kebenaran kerap kali disejajarkan dengan hukum dan keadilan, di mana masing-masing menunjukkan salah satu aspek dari hal yang satu dan sama, yakni hal yang benar, yang lurus, serasi dan tertib dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Kemudian ayat 5, jemaat diundang untuk memuji Tuhan dan berbakti kepadanya dengan sujud menyembah kepada tumpuan kakinya, yakni ke gunung Sion, tempat bait suci berada atau didirikan, yaitu di Sion di Yerusalem. Ayat 9 bisa juga dibandingkan dengan ratapan pasal 2 ayat 1. Undangan ini segera dijawab oleh jemaat atau umat. Kuduslah ia. Memang Tuhan itu tak terbandingkan dalam hal menegakkan kebenaran dan melakukan hukum serta keadilan. Kemudian ayat yang ke-6 sampai 9, pemazmur memaparkan bukti sejarah mengenai kemahakuasaan, kekudusan dan keadilan serta kebenaran dalam diri Allah dalam merespon atau menjawab doa Musa dan Harun yang memegang fungsi sebagai imam yang telah berbicara kepada Allah dan ia menjawab mereka. Ayat 6. Juga Samuel yang memegang fungsi sebagai hakim, yaitu pemimpin umat, telah berseru kepada Allah dan ia menjawabnya. Dalam relasi hidup dengan Allah, Musa, Harun dan Samuel menunjukkan hidup yang meneladani Allah, yaitu berpegang pada ketetapan Allah dan memelihara firman-Nya. Ayat 7 bacaan kita tadi. Allah yang adil dan yang benar menjawab dan mengampuni mereka, tetapi tetap membalas kecerobohan mereka sebagai wujud keadilannya. Ayat 8. Dalam ayat 9, pemazmur mengajak dan menegaskan agar umat meninggikan Tuhan dan menyembah Dia sebab Ia kudus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita ini dalam mazmur ini, kita diingatkan bahwa Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Ia menyatakan kebesaran dan kekudusannya melalui orang-orang pilihannya seperti Musa, Harun dan Samuel. Dahulu ia berbicara kepada mereka dari dalam tiang awan. Tetapi sekarang dia berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat yang ke-69. Dalam Kristus Allah menyatakan kekudusannya dan puncak penyataan itu adalah salib. Sebab dalam misteri ini kita melihat kerahiman atau sifat belas kasihan Allah yang melampaui segala pengertian.
Ini terungkap dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Allah sekaligus yang memberikan hukuman yang mengerikan karena dosa-dosa manusia. Jadi atas salib Yesus mengalami kengerian karena dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, pada malam ia diserahkan, Yesus berdoa, "Ya Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Aku telah menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran." Yohanes 17 ayat 11, ayat 17 dan 19. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang kudus, pilihan Tuhan. Bukan kita yang memilih atau ingin mengikuti Yesus, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Hanya apabila hidup kita seperti Kristus, kita mengakui bahwa Allah itu sungguh-sungguh kudus. Karena itu, kapan dan dimanapun kita berada, kita harus selalu mengingat bahwa saya adalah orang kudus pilihan Allah. Dan Yesaya 6 ayat 3 berbunyi, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu." Melalui kehadiran kita, seharusnya kita selalu mencerminkan kemuliaan Allah. Dan bukan sebaliknya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Kita menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Apakah selama ini kita benar-benar mengakui Allah sebagai Raja kita? Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Besar. Tetapi juga kita sebagai anak-anak pilihannya, sebagai orang-orang kudus. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Kita diutus untuk selalu menjaga kekudusan dan mencerminkan kemuliaan Allah. Kita memuji Tuhan sambil membawa persembahan kita. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 199 ayat 1. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini ada 6 keluarga yang kita doakan. Dari dapil 1, keluarga Bapak Simon Sangka dan Bapak James B. Dari dapil 2, keluarga Bapak Domingus BP. Dapil 3, keluarga Bapak Simon Rio. Kemudian dapil 4, keluarga Bapak Simon Tokayu. Dan yang kelima, keluarga Bapak Victor Hajon. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena hari ini kami boleh bersama-sama menyembah memuliakan nama-Mu. Teristimewa kami bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu.
mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Kudus. Ia adalah Raja di atas segala raja. Bapa di sorga, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mencerminkan dan memantulkan kemuliaan Allah. Allah adalah Raja, Maha Besar, dan Maha Kuasa. Dan kami sebagai orang-orang pilihan Allah di dalam Yesus. Tuhan Yesus sudah berdoa untuk menguduskan kami. Dan kiranya kekudusan ini kami mampu pelihara dalam kehidupan kami. Kapan dan dimanapun kami berada, kami tetap menjaga kekudusan kami sebagai anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan hari ini tidak lalu sia-sia dari pendengaran kami, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus buat 6 keluarga yang mendapat giliran rumah tangga pada hari ini. Keluarga hamba-Mu, Bapak Simon Sangka, dan anak kekasih Bapak James B. Dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga. Berikan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat, sehingga selalu mampu melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai Bapa. Ya Allah yang ada dalam surga, Tuhan menolong dan menopang kepala rumah tangga dalam pekerjaan setiap hari. Sebagai hamba Allah, sebagai abdi negara, sebagai kepala rumah tangga. Begitupun ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai hamba Allah, dan sebagai abdi negara. Tuhan berikan hikmat dan kearifan, sehingga kedua hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bersyukur karena kepala rumah tangga sudah menjalani operasi mata dan dalam proses pemulihan. Kami percaya Engkau menjaga melindungi hamba-Mu sehingga sanggup melaksanakan tugas tanggung jawabnya dan boleh pulih sembuh berkat kemurahan dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih James dan Junita dalam perjuangan mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka. Tuhan juga akan membuka jalan sehingga saatnya mereka akan menemukan pekerjaan. Kami berdoa untuk ketiga cucu kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan. Tuhan Yesus melindungi mereka setiap saat dan berikan hikmat kepada kedua orang tua sehingga anak-anak yang dituntun pada jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk orang tua di tanah Toraja dalam masa tuanya. Kiranya Allah senantiasa melindungi dan menopang, sehingga dalam hari-hari tuanya selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih James dalam tugas pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tuhan berkati. Tetapi juga kami berdoa untuk ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya sebagai ibu, agar mampu mendidik membesarkan anak-anak karunia-Mu. Curahkan berkat-Mu selalu bersama mereka sehingga mereka selalu menyaksikan tangan Tuhan yang tidak nampak mencukupkan kebutuhan mereka setiap hari. Kami mohon, Bapa di sorga, kami bawa kepada-Mu Bapak, keluarga Bapak Domingus BP. Mereka bersuka cita karena semua anggota keluarga ada dalam keadaan sehat.
sebagai berkat Allah yang tidak pernah meninggalkan keluarga. Kami berdoa untuk bapa dan ibu rumah tangga dalam pekerjaan mereka setiap hari. Berkati pekerjaan yang mereka tekuni sehingga boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Dan dalam tanggung jawab mereka sebagai bapa dan ibu rumah tangga, berikan hikmat dan kemampuan sehingga mampu mendidik dan membesarkan anak-anak kurniamu dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan dan dalam bangku pendidikan, Allah menolong dan menopang mereka sehingga boleh berhasil berkat kemurahan Tuhan. Kami mohon. Begitupun kami bawa kepadamu keluarga Bapak Simon Rio dari Dapil 3. Mereka pun bersuka cita karena semua anggota keluarga dalam keadaan sehat. Berkati kepala rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Begitupun ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga bersama kepala rumah tangga boleh mendidik membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkati usaha pekerjaannya ditekuni setiap hari. Agar usaha mereka makin hari makin berkembang. Dan boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak kekasih Siswanto dan Sanhedrin dalam bangku pendidikan. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat sehingga pendidikan mereka boleh berhasil berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami bawa kepadamu anak kekasih Sili dan Siska dalam pekerjaan mereka setiap hari. Karuniakan kekuatan kesehatan sehingga dengan sukacita boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Dan melalui pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua anggota keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan selalu berlaku atas mereka. Semua kerinduan-kerinduan keluarga ini kami mohon Tuhan berkati. Ya Allah yang ada dalam surga, begitupun kami bawa kepadamu, hambamu, keluarga Bapak Simon Tokai dari Dapil 4. Mereka pun bersuka cita karena semua anggota keluarga dalam keadaan sehat. Karena itu pujian dan hormat disampaikan kepadamu. Pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya sehari-hari Tuhan berkati. Sebagai abdi negara dan sebagai hamba Allah. Di dalam mendidik membesarkan anak cucu Tuhan karuniakan hikmat. Sehingga putra-putri mereka boleh berhasil, cucu mereka sukses berkat kemurahan Tuhan. Kami bawa kepadamu anak kekasih Chandra dalam bangku kuliah. Tuhan menopang anak kekasih kami, sehingga saatnya boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Terlebih pada saat ini masa-masa yang sukar, kami mengharapkan kekuatan dan topangan hanya semata-mata daripadamu. Begitupun semua cucu yang sedang dalam pertumbuhan, lindungi mereka ya Allah, agar mereka tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Allah. Dan lewat asuhan orang tua boleh dipimpin pada jalannya Tuhan kehendaki. Kami bawa kepadamu orang tua kekasih yang ada di kampung dalam hari-hari tua mereka. Kiranya Allah senantiasa menolong dan memberkati, sehingga mereka selalu merasakan kemurahan dan kasih-Mu. Pada kesempatan yang sama, kami bawa kepadamu keluarga hambamu, Bapak Victor Hajon. Mereka pun bersuka cita karena semua anggota keluarga ada dalam keadaan sehat. Sebagai bukti penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawab mereka dalam tugas pelayanan setiap hari. Berkati kepala rumah tangga dalam memimpin keluarganya. Dalam menekuni usaha yang ditekuni setiap hari. Agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Ibu rumah tangga sebagai ibu, tetapi juga dalam tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Berikan kearifan dan kesabaran, terlebih hikmat, sehingga dengan penuh hikmat boleh mengangkat tugas tanggung jawab sebagai hamba Allah. Dan boleh membawa berkat bagi semua umat-Mu di mana Tuhan mengutus. Terlebih segenap jemaat-Mu di Jemaat Tello. Melalui pangan hamba-Mu,
boleh menjadi berkat. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk anak kekasih Nanda dalam pekerjaannya setiap hari. Tuhan pun melindungi dan memberkati, sehingga dikerjakan dengan penuh sukacita. Dan sebagai orang yang masih muda, Tuhan jauhkan semua hal-hal yang akan mencelakakan hidupnya. Dan sukses selalu menyertai anak kekasih kami Nanda. Begitu juga kami berdoa untuk anak kekasih Dondri dan Aldo dalam bangku kuliah. Tuhan menolong dan memberkati. Karuniakan hikmat dan kemampuan, sehingga saatnya anak-anak kami, anak-anak hamba-Mu ini boleh berhasil. Kami bawa kepadamu orang tua kekasih dalam masa tuanya, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Tanah Toraja. Lindungan penyertaan Allah kami selalu harapkan berlaku dalam kehidupan mereka, sehingga dalam hari-hari tua mereka menyaksikan bahwa tangan Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk semua kerinduan-kerinduan dari ke-6 anggota jemaat yang mendapat giliran rumah tangga. Allah berkenan menjawab doa dan harapan-harapan mereka. Kami mohon. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Semua jemaat-Mu yang ada di semua dapil. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, kami mohon pengasihan dan topangan Tuhan, agar saudara-saudara kami yang sedang bergumul melawan penyakit boleh kembali sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon. Yang mengalami kesulitan karena masalah ekonomi, Tuhan pun buka jalan agar kami boleh keluar dari kemelut yang sedang melanda kehidupan kami. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati gereja-Mu, gereja Toraja Mamasa, bersama dengan gereja-gereja di seluruh muka bumi, untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Begitupun Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Allah memberkati, agar mereka boleh menjadi alat untuk membawa berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Allah yang ada dalam surga, lewat ibadah kami pada saat ini, umat-Mu telah memberikan persembahan sebagai buah-buah iman mereka. Terima dan kuduskanlah persembahan kami. Berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk kelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang masih ada pada kami masing-masing. Tuhan berkenan memberkati, dan berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Ini doa ungkapan syukur, harapan dan permohonan kami Bapa. Kami sampaikan doa ini kepada-Mu hanya melalui sebuah nama. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dengan menggunakan NKB 211 ayat 1. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagai
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita, dan atas perhatian kita semua kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Bapak Ibu, dengan selesainya ibadah rumah tangga pada saat ini, mewakili keluarga penghimpun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH. Kasih Tuhan Yesus akan memberkati dalam tugas dan pelayanannya setiap saat. Dengan ucapan yang sama kepada keluarga penghimpun dan jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.